Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita semua kembali di malam hari ini dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah di majelis yang sangat kita cintai ini. Bersama-sama kita datang dan hadir dengan niat untuk menuntut ilmunya Allah. InsyaAllah malam hari ini kita akan mempraktekkan daripada pengurusan jenazah, mulai dari nanti mempersiapkan kain kafan, kemudian penyelenggaraan memandikan, InsyaAllah langsung kita lanjutkan mengkafankan. Jadi kepada seluruh para jamaah, kalau seandainya waktunya agak terlambat sedikit dari biasanya, agak terlawas sedikit, minta maaf. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ya orang-orang yang terdekat ya kitalah yang ngurus jenazahnya. Kalau kada kita berdulu, keluarga kita berdulu ya. Nah, jadi yang pertama ini ulun tolong, ada beberapa orang yang berdua kan ya. Kedua, ulun sampaikan sebelum kita memandikan jenazah, pastikan dulu untuk kain kafan membungkusnya sudah disiapkan. Yang pertama, disiapkan 3 lapis kain putih untuk jenazah laki-laki ya. Prosesnya memotongnya sudah kemarin. Kemudian kenapa harus dijahit ya? Alasan karena dijahit itu karena aslinya kain kafan itu kada lebar ya. Karena sesuai dengan pengalaman, memang ini tidak kita jumpai di kitab ya, ini sesuai dengan pengalaman kita. Jadi kain kafan itu karena kurang lebar, jadi pertama dipotong 5, yang 3 utuh, yang 2 dibelah 2 lagi. Nah, yang 2 dibelah 2, jadi 4 potong jadinya. Yang 3-nya disambung, dijahit, dilebarkan seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat. Nah, itu sudah digabungkan ya. Bentar Pak Haji, satu aja dulu. Sudah digabung, dijahit. Nah, jadi lebar. Kalau seandainya misalkan nih mayatnya lebih besar lagi orangnya, mungkin tidak perlu dibelah, langsung dipotong 6 potong, kemudian nanti digabung 2 kalau memang lebar. Dan dipastikan sebelum dipotong ukur dulu ke mayat. Jangan sampai nanti pas sudah dipotong ternyata kurang. Nah, ini repot lagi nanti urusannya. Jadi sebelum potong pastikan ukur sesuai dengan panjangnya dan dilebihkan kira-kira segini atau 1 jengkal, baik bagian atas ataupun bagian kaki. Nah, sekarang kita mulai menyiapkan kain kafan. Setiap lembaran kain kafan ini sunnahnya ditaburi minyak wangi. Mana minyak wanginya Pak Haji? Kampasnya taruh di situ dulu. Minyak wanginya mana? Nah, kita syuting lah satu-satu. Tolong minyak wanginya siapa yang naburi? Langsung aja kita, jadi kada ragu lagi, taburi aja. Nah, kasih minyak wangi, kasih serbuk cendana. Kapur barusnya di situ. Nah, minyak wangi sedikit jadi asal dipaletkan aja. Ya. Setiap lembaran dah cukup. Kemudian tuh apa tuh? Serbuk cendana. Itu kapur barus ditumbuk. Ya. Jadi ingatkan Bapak Ibu sekalian, ini sunnah. Tabur anu aja, simbolis aja. Nah, dah cukup. Kemudian kapur barus itu ditumbuk, hancurkan, tumbuk ke anu aja dulu.
pakai sabun, dicampurkan ke sabun lah. Ya, bisa. Nah, andeki sedikit, karena kita ingin baju itu juga sedikit. Nah, ampar lembaran yang kedua. Talinya 5, Bapak Ibu sekalian. Di atas kepala 1, di bagian bahu 1 atau dada, kemudian pinggang 1, dengkul 1, di bawah kaki 1. Sama lapisan kedua juga demikian, ditaburi sedikit kapur barus, parfum, kemudian serbuk cendana. Cuman yang ini kita diusahakan agak banyak lah diratakan ya. Satu lembar lagi. Ya, merata. Nah, kemudian pokoknya 3 lapis itu sama-sama pakai parfum, pakai serbuk cendana, sedikit kapur barus. Nah, barusnya sikit. Dah. Sudah selesai ini, siapkan kapas. Kapas itu pertama untuk mawadhi'us sujud, tempat sujud ya. Pertama dahi, kemudian yang kedua untuk kedua telapak tangan ya, di anu aja dibuka. Tuh tebal tuh. Tipiskan aja. Dahi, 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 telapak jari kaki atau 2 telapak kaki. Berarti semuanya ada 7. Kemudian berarti 7 untuk anggota sujud dulu. 7 untuk anggota sujud. Nah, kemudian untuk lubang-lubang yang terbuka. Untuk anggota sujud ini tujuannya kata ulama memuliakan bekas anggota badan yang dipakai untuk sujud waktu hidup. Dahi, 2 tangan, 2 dengkul, 2 telapak kaki. Kemudian lubang-lubang terbuka, 2 telinga, kayak kapas, 2 telinga. Dua telinga, 2 hidung, kemudian mulut, ya, dan kemaluan depan sama belakang. Kalau bisa untuk kemaluan depan dan belakang ini ganal, jadi langsung disatukan, tutup dari bawah ke atas. Nah, cukup tuh. Nah, jadi hitung aja tadi, tempat sujud ada 7, sisanya lubang-lubang yang terbuka. 2 telinga, 2 hidung, mulut, kemudian kemaluan depan sama belakang. Ini juga disunahkan ditaburi serbuk cendana, andeki serbuk tadi. Nah, serbuk. Cuman kita nyumpalkan ke kawan, jangan yang pakai ini tuh. Nah, sudah ini selesai, semua disiapkan, pastikan semua sudah ada cardunya. Cardu ini sebenarnya boleh pakai sarung tangan biasa, tidak apa-apa. Ya. Ini untuk yang mandikan tuh ada berapa biji Pak Ji? 3. Sudah seperti ini, dilipat dulu. Lipat langsung semuanya. Nah. Anunya dulu. Kainnya dulu. Ya, berpanjang aja. Iya. Ulang lagi. Hentikannya. Ini untuk menghindari jangan sampai ada najis. Sebab repot urusannya. Ini pun kada jumpa kita di kitab yang model melipat macam ini. Cuman nanti kalau di kitab itu dijelaskan jangan ada najis. Nah, ini tujuannya untuk menghindari najis. Misalkan ada bujung tuh tikarnya halus, masukkan ke dalam. Karena itu kainnya bila kena najis bahaya. Amun sekedar kapas ini agak kekurang juga. Ya, bisa gampang cepat gantinya. Kalau kain kapan lambat. Setelah ini sudah siap, karena kita ini mandi, yang paling afdal mandi itu yang paling sempurna, bukan wajibnya saja, tapi sama sunnah-sunnahnya. Maunya banyunya nih di sini nih. Ini mundur sedikit, tidak apa-apa. Ini mundur sedikit.
Enggak, atasnya nih. Harus ya, enggak sini nih. Jangan di atas, sini aja. Nah, Pecah. enggak. Cuman nanti diusahakan banyunya jangan terlalu parak ini. Amun terlalu parak ini takut kayaknya mutan najis. Ya. Sudah. Nah, ini air 3 ember ini belain semuanya. Air yang pertama ini air campur daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara boleh pakai jeruk nipis. Boleh juga pakai sabun. Ya. Kemudian ini air yang tengah, ini air bersih, disebutnya ma'un khalis. Tidak ada campuran apa-apa, bersih, murni untuk pembilas. Kemudian air ketiga ini kapur barus tadi Bang. Ada lagi. Nah, kapur barus ini masuk kerja di sini. Ingatkanlah, nih kapur barus sedikit. Nah, sedikit aja, jangan sampai merubah sifat air. Jadi 3, ini air bidara atau diganti dengan air sabun atau diganti dengan jeruk nipis. Ini air bersih, tidak ada campur apa-apa. Kemudian ini campur kapur barus sedikit aja. Ketika kita memandikan harus pakai adab. Kita sudah bicarakan masalah paling sedikit, artinya kalau sekedar sah saja mandi kayak kita mandi wajib waktu hidup cukup. Basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, najis di badannya hilang, cukup. Sah. Tapi yang paling bagus itu yang paling sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Nah, jadi nanti ketika kita memandikan, saya minta tolong ada beberapa orang yang menemani nanti. Yang misalkan ada ahli warisnya yang terdekat. Kalau yang meninggal nih orang tuanya, kita nih praktek mandikan jenazah laki-laki. Ya, karena yang bantu lelakian. Karena yang mencadu, saya minta ahli warisnya yang terdekat, misalkan anaknya paling tua, ya, atau siapakah di antara anaknya tuh yang paling ngerti, itu yang paling afdal. Yang paling ngerti di dalam masalah ini, itu yang paling afdal, walaupun yang paling anu. Dan yang paling afdal lagi, yang memimpinnya itu keluarga terdekatnya. Jadi jangan manggil, mohon maaf, manggil ustadz dulu, ya. Di keluarganya itu ada enggak yang bisa? Kalau ada itu yang paling utama. Kalau memang tidak ada, baru orang lain. Ya, hanya yang kena yang ngawani itu ahli warisnya atau keluarga terdekatnya. Baik. Kemudian untuk kesunahannya diusahakan, betul enggak? Yang gitu. Diusahakan memang betul-betul macam ini. Misalkan kita di ruang terbuka nih, kada ada ruangan di dalam, tidak bisa menyalurkan air misalkan, maka jangan langsung plong ke atas, harus tertutup. Yang kedua harus bertirai. Kalau ini kan kita untuk praktek. Ya, kalau untuk adab asli kita mandikan tidak boleh macam ini. Haram melihat auratnya. Ya, bahkan bagi yang memandikan pun kada boleh meteh antara pusat dan dengkulnya, kada boleh. Dia main rasa aja. Itu pun harus pakai sarung tangan, kada boleh antara pusat dan dengkul disentuh langsung, haram. Ya, bukan makruh, bukan kada boleh sekedar dilarang gitu saja, haram. Ya, berdosa artinya. Nah, antara pusat dan dengkul harus hati-hati, maka nanti kita harus pakai sarung tangan. Kemudian jangan dipertontonkan, hanya orang yang mengomando, pimpinan yang memandi. Kemudian beberapa orang walinya atau ahli warisnya yang menemani. Habis itu tidak ada yang boleh nengok. Makanya sunnah mandi itu di tempat yang agak sepi. Nah, ruangan mana di bagian rumah kita misalkan yang kada tapi banyak orang berkumpul di situ. Nah, cari tempat situ. Kada boleh jenguki. Ya, yang meninggal lelaki meninggal. Siapa kang dia orangnya gitu. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh dipertontonkan, diusahakan di tempat yang kada banyak orang. Itu untuk adab. Sampailah. Kemudian
Ketika kita memandikan, ini kayaknya tipis, nah ini pas dah nih, tapi balai nih. Ya, ini sesuai sudah. Pertama, siapa yang jatuh? Nah, tangan kiri. Oh iya, tangan kiri. Tangan kiri pakai ini. Nah, jangan diikat. Ya, ada di belakang. Karena ininya kali ikat di tekuk, ya. Ini alas kurang nih. Kali buka. Jadi pertama, ya. Nah, kita istinjakan dulu. Masih ingat niatnya? Nawaitul istinja'a lihadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat istinja untuk mayit ini wajib karena Allah Ta'ala. Ini ngarannya mandi bukubal dulu. Sebelum itu kita istinjakan dulu. Ingat aurat kada boleh terlihat. Isyarat aja Mas. Nah, sekarang tangan ke sini. Ini mencuci bagian kemaluan depan dan belakang, wajib sampai betul-betul bersih. Kalau misalkan mohon maaf berkerak, ya kering kotorannya karena sudah temalam, ya meninggalnya sore, besok pagi jam 10 baru dimandikan, kering udah kotor, apalagi tidak langsung diistinjakan. Biasanya sebagian orang udah meninggal langsung diistinjakan dulu. Ini anggaplah saya yang mimpin, saya condongkan, ya, sini bagian kepala sini saya tahan pakai jempol, pakai ibu jari, pundaknya sini saya tahan pakai telapak tangan, jadi begini ditopang. Kemudian diurut pelan, kada boleh macam orang mau urut parut unduh. Angkatnya enggak boleh, enggak boleh kasar. Memperlakukan mayit harus dengan pelan. Jadi saya condongkan jempol ini kalau memang kuat menopang kepalanya, telapak ini pundak sininya. Condong sedikit, saya usap. Nah, tolong saya nyiram. Jangan disiram dulu, ya. Ya. Karena ini kita banyunya untuk anu aja, untuk yang mandi 9. Dah. Jadi ini abang ini nyiram, jadi saya condongkan, saya urut sedikit. Nah, disiram sini. Ya, disiram. Kalau memang pakai selang, masukkan aja ke sini. Masukkan ke sini. Namun kada ada selang, pakai gadang pisang. Masukkan untuk pancurannya supaya air itu fokus ke situ. Siram terus, siram terus. Nah, ini diusap perlahan. Ini pun gosok terus, gosok. Ya, sampai betul-betul yakin. Sesekali dicek, keluarkan, cek, kayak Pak masih lagi bang. Nah, masih, ya. Terus diusap sampai betul-betul kita merasa yakin. Kalau ini sudah kita merasa yakin, ganti, ya. Amoninya kurang mau kada mau harus dicuci, makanya harus disiapkan yang baiknya itu tidak perlu dicuci, ini buangnya lagi, ya takut tidak bersih nyucinya, nanti ganti yang baru, kasur lagi. Kayak kita istinja waktu hidup, terus dicuci. Nah, sudah depan belakang digosok, mohon maaf lingkaran pinggiran duburnya, kemaluan belakang tuh pinggirannya dekat pahanya mungkin ada di situ najis, ya bekas kotoran yang keluar ketika sholatul maut, ya buangi semuanya. Di selangkangan, ya pokoknya harus betul-betul rapi bersih sampai kita merasa udah aman. Dan ketika merasa kasat, mohon maaf kasat bagian kemaluan belakangnya, berarti udah bersih. Kalau sudah bersih, ya udah ganti sarung tangan yang baru. Nah, mulai kita membersihkan bagian kotoran-kotoran yang lain, najis
Aman dah. Aman aja Bang Ian. Ya. Ya. Kalau memang belum yakin, dicium pun nggak ada apa-apa. Ya. Yang jelas paham dah Bapak sekalian, Ibu sekalian. Ya, udah bersih, betul-betul bersih. Nah sekarang kalau ini memang agak susah. Ya, minta lidi nanti. Lidi untuk apa namanya? Tusuk gigi, kemudian korek kuping, ya, kemudian lidi itu juga bisa untuk membersihkan kuku, ya. Nah kalau bagian ini kenapa kita buka? Nah, kita buka, ada kotoran di matanya dibersihkan, di hidungnya dibersihkan. Kalau ada ketembat, korek kupingnya pakai ketembat, tapi tidak boleh kasar. Ya, tarik ya, korek macam itu boleh, harus dengan lembut, korek kupingnya kiri dan kanan. Ya, kemudian giginya disela-sela dengan tusuk gigi. Setelah itu sabuni, pakai sabun. Ya, ini kita tidak langsung bersabun kan? Ya, angkat api dulu. Jadi banyu yang ini kita anggaplah ini banyu yang lain aja. Ini khusus nanti 3 terakhir karena kita terbatasan apa situ aja. Sabun situ boleh dianukan. Nah, jadi gue. Ya, karena di sini pun disabuni kada masalah juga. Ini orang kita nyambat mandi buku bar. Ya. Ini belum berniat. Belum pakai niat lagi. Nah, siram aja langsung. Siram. Nah, cuman emang ini kalau nyiram, kalau ada kain yang tipis, ya, ini dialasi supaya kada langsung masuk ke hidung atau ke mulut. Nah, alasannya supaya nanti mayat ini tidak cepat menggembung sehingga cepat rusak. Ya. Karena yang ngarang kitab ini kan orang Arab, daerah Tandus, ya, daerah kita. Tapi tetap dianjurkan demikian, walaupun Bapak ya iman kalau kuburan di kita menyelam sudah, ya, itu kan ada masalah. Yang penting kita ikuti. Ya. Tadi sudah dibersihkan semua, dikorek semua kotorannya sudah dibuang. Pokoknya sebersih mungkin. Ya, kalau ada gigi palsunya lepas, munnya emas. Ya, karena runding ahli waris. Itu tambahannya apa? Tapi cabut memang diambil, ya, diambil. Ah, ada behel kah? Ya, dilepaskan dulu. Udah bersih korek semua. Nah, kita sabuni, siram aja. Nah, ini belum berniat, belum apa-apa. Kita bersihkan, bersampo, ya, sampai rata, siram semua. Pokoknya sebadanan nih, digosoki semua. Mungkin ada daki, nih. Enggak ada orangnya gerak. Nah, ini tangan apa coy? Ya. Nah, ini diangkat. Cuman pelan, semuanya harus pelan, tidak boleh kasar. Pelan, siram aja, siram. Ya. Ketiaknya. Cuman ini tidak boleh gini lah. Nih, ini tidak boleh gini. Harus aman auratnya. Mayatnya kada tahu, kita yang tanggung jawab. Bersihkan semua, bersihkan. Nah, anda aja. Sini semuanya, mohon maaf, lubang pusat dikorek-korek. Kemudian ketiak, ya. Kalau yang bagian selangkangan tadi sudah bersih. Dengkul, siram sini. Siram, pokoknya rata semua. Semua rata dari ujung kepala sampai ujung kaki, sela-sela jari. Cek lagi di sini kukunya kayak apa, bersih kata-kata, korek lagi. Ada ndak di bawah kakinya dipecah-pecah? Mun ada kotorannya, tanahnya, bersihkan. Di bawah tumit, di belakang tumit ada kerutan, muninya orangnya lama, ya. Nah, berkerut macam ini, diselak. Semuanya dibersihkan.
bagian belakang sini, kemudian belakangnya digosoki, disiram semuanya, disabuni, bersihkan sebersih mungkin ya. Cuman pun hendak gosok kada boleh kasar, harus pelan. Misalkan ada bekas dakinya, yang orang garing itu kan macam-macam, ada yang kada mandi berminggu-minggu ya, tentu kan bedaki badannya itu. Nah itu bersihkan, belakangnya sini gosok ya, dimiringkan pelan, miringkannya, digosoki belakangnya. Ini kalau kacau ulang nih. Nah, ini disiram juga nih di belakang semuanya. Dah. Ini kita ketingkat kayak orang aslinya. Ya, ini aja kaku gini ya, Pak. Ya. Kalau yang aslinya ikat dah kita anggap sudah bersih. Tapi harus rata lah, yakin ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki semua basah. Yang bersabun sudah bersih, dibilas semua. Sudah rata dibilas, nah baru kita wudukan. Kita wudukan sebelum kita mandi 9. Sunnahnya ini kita mandikan nih kakinya nih hadap sana tuh kiblat. Kalau sini kan kiblat aslinya agak serong situ sedikit. Ya, situlah. Nah, jadi kakinya hadap ke sana. Satu udah Bapak. Ada awal lagi mau urus satu. Ada Bapak. Kadang-kadang itu dia apa-apakan. Ya. Waktunya hidup pun seandainya memudaratkan, itu kada masalah. Sah wudunya, sah sholatnya. Apalagi udah mati, haram hukumnya kita sayat. Ya. Jadi sudah semua rata. Secara hukum mandinya sudah sah. Mandinya sudah sah nih. Secara hukum ya, bila basah dengan air yang bersih, suci lagi mensucikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sudah sah mandinya. Tapi kan kita hendak sempurna, karena itu yang paling afdal ya, sehingga kita wudukanlah ini mayit sebelum kita mandikan mandi 9 ya. Wudukan, niat wudunya nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti. Astagfirullah, lupa tadi ulang. Habis istinja ada doa, Allahumma tahhir qalbahu minan nifaqi wa hassin farjahu minal fawahishi ya. Jadi misalkan saya pakainya yang mimpin, nah itu baca doanya setelah istinja, sebelum kita basahi semua tadi. Nah, baca doa Allahumma tahhir qalbahu minan nifaqi wa hassin farjahu minal fawahishi. Kemudian kita wudukan. Sunnah hukumnya mengumur-ngumurkan. Cuman ketika mengumurkan, angkat sedikit lagi kepalanya, agak ditongakkan sedikit supaya tidak masuk ke dalam. Ya, ambil air sedikit, bayar aja, masukkan ke mulut 3 kali. Habis itu ke hidung 3 kali. Nah, habis itu baru kita ambil air, misalkan ada yang nyiram, siram ke tangan, ya, siram. Dalam hati nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti fardhan, nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Basuh sampai rata 3 kali. Nah, kemudian tangannya basuh tangan. Ini karena kaku nih ya. Basuh aja tangan. Nah, mau buang tabrakan salahnya. Nah, 3 kali sampai di atas siku. Nah. Kanan, kemudian kiri. Nah, dan 3 kali dari ujung sini. Sekali lagi. Kemudian ini kita ambil sunnahnya kayak wudhu itu. 1, 2, 3.
diusap sempurna. Dah, habis itu telinga lagi. Nah, telinga 3 kali. Nah, betis besuk juga. Betis kanan dulu. Nah, betis kanan. 1, 2, 3. Kiri. 1, 2, 3. Selesai. Nah, baru kita pakai air ini. Pakai air sabun dulu. Ya. Pakai air sabun. Apanya Pak Ji? Oh iya, kelingan pulang. Doa setelah wudu kan sama kayak doa kita habis wudu, cuma ditambah sedikit. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyahu min ibadikas salihin. Selesai, baru mulai kita mandi 9. Nah, untuk mandi 9 ini memang 9 kali dengan air 3 macam. 3 kali air campur daun bidara atau ganti dengan sabun atau ganti dengan jeruk nipis. 3 kali dengan air bersih untuk pembilas. 3 kali dengan air campur kapur barus sedikit aja yang tidak merubah sifatnya air. Mulai dari kepala dulu. Ya, kalau kita baca di kitab Ayah Ali Tungkal, ini mungkin kaifiah nanti banyak perbedaan. Ini sekali dulu. Ini pakai air daun bidara. Bersih, rata semua. Ya. Sudah rata, hanya pembilas. Dibilas. Ya, bilas. Nah, kemudian baru kita sebelah kanan bagian depan. Belum lagi dimiringkan. Ingat ya Pak, kanan bagian depan. Ya. Kata Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, ini kan kita gabung beberapa kitab supaya ya mudah kita pahamnya. Disiram aja boleh langsung, tapi kata beliau dari tangan dulu. Nah, siram sini. Ini baju bidara nih. Siram dari ujung lah, dari ujung sampai sini. Kemudian dari sini sampai ujung betis. Terus, nah lagi. Pokoknya sampai ke ujung betis. Itu kena itu aja. Nah, anggaplah ini daun bidara misalnya sampai ke ujung. Sudah, ganti pakai air tidak bercampur. Sama tadi dari sini. Sini. Nah. Dah sambung. Dah, 1 kali. Ya. Kemudian sini lagi. Sebelah kiri lagi. Ujung tangan, kemudian dari bahu, ini masih air bidara sebelah kiri sampai ke ujung, air bersih. Sini, ini air bersih. Nah, kemudian kita basuh belakang kanan. Cara membasuh belakang kanan, hati-hati dengan aurat, karena ini agak rawan nih, yang bertutup kan bagian atas saja. Ya, maka hati-hati dengan aurat, miringkan. Nah, miringkan untuk membasuh sebelah belakang kanannya, dari bahu lah. Terus, nah siram sampai ujung lagi. Nah, kemudian air bersih. Cuman ini kurang miring nih, miringkan lagi. Nah, supaya kena semua. Nah, sambung sampai ke ujung.
Dah, balikkan. Balikkan lagi ke sebelah kiri. Sebelah kiri belakang lah, belakang kiri sampai ke ujung diratakan. Nah, baju bersih. Sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, ini kita siram sudah 2 kali. Ya, 2 kali. Air bidara sekali, air bersih sekali, berarti sudah sempurna sekujur tubuh. Ulang sampai 3 kali, maka ini disebut dengan mandi 6 sudah. 6 kali sudah. Kada perlu kita 6 kali habis bunyi. Saya ulang lagi. Kita sudah siram kepala dengan air bidara, air bersih, sebelah kanan, sebelah kiri, belakang kanan, belakang kiri, 2 kali, 2 kali. Berarti kan sudah sempurna seawakan tuh, sekujur tubuh sudah bersiram semua. Dengan 2 macam air kali 3, berarti 2 kali 3 6 kali sudah. Kalau ini hanya 2 nih, baru 2 nih yang kita praktekkan, baru 2. Lakukan itu diulang sebanyak 3 kali. Jelas? Jelas nih. Nah, jangan bikin kita panik, ragu, kadesah nih salah mandi ini udah sah, mandi ini sudah sah karena waktu berkubal tadi udah bersih, najis hilang, udah sah. Ini pelengkap alias penyempurnanya. Jadi ibarat kata bahasa kasar, kada kayak ini pun caranya cukup, yang penting berkubal tadi udah sempurna. Nah, lakukan sebanyak 3 kali, berarti sudah 6. Sisanya 3 kali ini jangan lagi dipakai, ini kita pakai. Nah, untuk kapur barus ya, nanti baru pasang niat nawaitul husla li hadzal mayyiti fardan lillahi ta'ala. Dan ini sama perlakuannya, diulang sebanyak 3 kali tapi airnya cuma semacam. Kalau tadi kan kapur barus bilas, daun bidara atau sabun atau jeruk nipis itu sekali bilas, sekali bilas kiri kanan belakang, kiri kanan depan, kanan kiri depan, habis itu kanan kiri belakang. Nah, kemudian selesai sudah 6, tinggal air yang terakhir. Nah, tolong siram ya, ulun membacakan. Ketika kita menyiram ya, nanti disiram dulu bagian kepala secara sempurna dengan air yang bercampur kapur barus, tapi jangan banyak. Ibaratnya bahasanya asal ada aja. Jangan sampai merubah air itu jadi berbau kapur barus. Ya, dicampur, kata ulama, dicampur sekiranya tidak merubah daripada sifat air, ya, baunya ataupun rasanya. Kemudian setelah itu ya, dicurahkan air di kepalanya, di kepala. Sebentar. Nah, mulai dari kepala yang dicampur kapur barus, kemudian sampai ke tumit ya, dari kepala ini kapur barus bagian kanan dulu, bagian kanan, terus sampai. Nah, waktu nyiram ini dalam hati kita berniat nawaitul ghusla li hadzal mayyiti fardan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk mayit ini wajib karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian siram sebelah kirinya, dari kepala sebelah kiri terus sampai ke ujung. Kemudian nanti miringkan ya, miringkan, siram lagi sampai ke ujung kaki.
sampai sempurna sebelah kiri lagi. Sebelah kiri, miringkan ke sebelah sana. Nah, miringkan dia. Siap. Nah, ini 3 kali nih. Nah, ini cukup sekali aja. Ya. Tapi 3 kali inilah. Jadi yang pakai yang pakai daun bidara dengan air bersih itu yang pertama kali ya. Sekali pakai daun bidara, sekali air bersih. Lakukan sebanyak 3 kali. Setelah sempurna semuanya ulangi. Berarti sampai 3 kali balik. Sama halnya dengan kapur barus tadi ya. Jadi sempurna kiri kanan depan kemudian belakang. Habis itu diulang sebanyak 3 kali. Setelah selesai sunnah lagi membaca doa. Nah, doanya sama kayak doa setelah mewudukan. Allahumma ja'alni, astagfirullah, lupa saya doanya ya. Doa ketika menyiram ya. Ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu nanti kita baca. Jadi tadi yang pertama ketika nyiram itu kan niat. Masuk niat, nawaitul ghusla li hadzal mayyiti fardan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk ini mayit, wajib karena Allah Ta'ala waktu nyiram yang pertama. Kemudian setelah itu ya kita curahkan dengan air yang bersih di sebelah kiri ya, di sebelah kiri baru kita baca doa ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Kalau yang pertama tadi niat di situ. Kemudian selanjutnya baru kita miringkan lagi ke sebelah kanan ya, untuk membasuh bagian yang di sebelah kiri. Baca lagi doa ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu baru terakhir baca doa Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyahu min ibadikas salihin. Selesai ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Berkaitan dengan membersihkan darah yang penyakit apapun itu bagaimana Ustaz? Apakah dia melanggar atau Ya. Untuk darah, makanya kita lihat tadi misalkan ada najis, baik darah, baik nanah, baik kotoran yang sudah kita bersihkan puas disiram keluar terus, maka itu sudah termasuk uzur atau darurat. Jadi bagaimana caranya? Kada perlu sampai bersih, nunggu itu bersih. Bila misalkan darah ngalir terus, cari sesuatu, kapaskah, kainkah, tambal, disumbat. Kalau dulu kata guru kami, kalau untuk darah itu taburi kopi, serbuk kopi itu untuk menahan. Ya, jadi terserah pakai serbuk kopi kah atau pakai kapas kah. Yang jelas diusahakan supaya darah itu setelah dimandikan maksudnya keluar nih. Ya, supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, ditambal disumbat. Di mana lukanya dulu? Oh, ya terserah boleh. Ya. Yang jelas ditambal lagi. Nah, jelas ditambal lagi. Terserah Anda pakai apa kan? Anda pakai kain kah? Ya. Ya. Tapi mun di sini pun dadahan mungkin sotek. Ya, pengen cek dulu. berkaitan dengan dia meninggal di daerah. Misalkan dia meninggalnya itu misalkan di Padang atau di Bengkulu, terus dia dibawa kemari ke Tembilahan. Di mana yang didahulukan dimandikan, apakah di sana atau di sini, Ustaz? Kalau untuk masalah itu sebenarnya memandikan di sana tapi langsung dikerjakan, digugurkan dulu kewajibannya untuk mengantisipasi ketika di bawah jalan keluar najis. Kalaupun sudah dimandikan di sana, sebelum disolatkan harus dicek dulu bila ada najis, tidak boleh disolatkan, harus dibasuh dulu. Bila kainnya bernajis, kainnya harus antara diganti atau dicuci. Dalam keadaan najis tidak bisa disolatkan. Berarti jika nanti dimandikan di daerah Bengkulu, bawa ke sini, maka timbul lagi ada kotoran. Jadi kapan tadi dibuka kembali ya, Ustaz? Dilihat najisnya. Kalau memang memungkinkan tidak perlu dibuka, tidak perlu, dicuci aja di situ. Pada saat mau mensolatkan ya. Ya.
Mandi tidak perlu diulang. Mandi tidak perlu diulang, disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Nabi Abdurrahman Al-Masyhur. Mandi tidak perlu diulang bila najis kembali keluar setelah selesai mandi. Tapi bila kain kafan itu najis, ya kalau memang memungkinkan itu dicuci, kalau enggak ya ganti kalau ada gantinya. Nah, cara mencucinya supaya tidak merembes itu tak enggak. Kada usah banyak. Tak kain putih. Satu. Nah. Ini sini najis nih, kita tengok kain kafan. Ya, jangan langsung disiram. Disiram merembes nanti basahnya tuh bukan najis. Lapisi di bawah kain yang ada najisnya dengan ember. Nah, ini najis di sini nih. Satu nyiram pelan. So, misalkan darah. So, siram sambil gosok. Jadi yang basah itu cuma bagian ini aja. Kalau langsung disiram gitu habis, kan nanti badannya kena najis. Ya. Nah, jadi disiram. Ada misalkan di bawah. Nah, ada di bawah kain kafannya tuh. Basuh aja sampai bersih. Penting lagi. Ya. Berkaitan dengan kita membalsam atau mengawetkan mayat, bagaimana Ustaz? Boleh apa tidak? Ada di dalam kitab Manahilul Irfan, kebetulan judulnya sama wan ngarang ulun. Ya, karangan Syekh Bafadal. Untuk membalsam atau mengawetkan dimasukkan ke kulkas kah apa namanya itu kalau di rumah sakit tuh? Ya. Boleh satu, karena ada hajat otopsi. Meninggal tidak wajar, mau diketahui sebab meninggalnya karena apa, boleh didiamkan. Kan bertentangan dengan sunnah. Sunnah harus disegerakan karena ada hajat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, anaknya ada di Timur Tengah, orang tuanya meninggal di Indonesia, nunggu anak datang, boleh. Ada di dalam kitab Manahilul Irfan. Ya, daleh. Bisa jawab. Kalau di Safinah jawabannya ada boleh membongkar karena otopsi. Boleh membongkar itu kemungkinan perempuan yang meninggal lagi hamil, janinnya dimungkinkan hidup, boleh dibongkar kalau yang hidup. Kadingan meriksa janinnya, meninggal lagi hamil 8 bulan, ya udah langsung dikuburkan. Baru sadarnya itu setelah dikuburkan, ada janinnya, jangan masih hidup, bongkar, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mayat itu lupa menguburkan, membelakangi kiblat bukan menghadap kiblat, boleh dibongkar. Yang ketiga, boleh dibongkar kalau misalkan ya di dalam kuburan mayat itu tertinggal ada harta benda, misalkan cincin kah atau jam tangan kah jatuh masuk ke situ. Ya, pas lagi masukkan ke liang kubur, ya ada gelang jatuh ke situ. Ya, boleh dibongkar. Kalau untuk diotopsi saya belum jumpa masalahnya, boleh dibongkar apa tidak. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Pemindahan kubur alasannya apa? Kalau alasannya darurat misalkan longsor boleh. Tapi kalau lil hajah li ziarah, alasannya supaya nyaman menziarahi, asalnya abah mamanya ya diam di kampung. Jauh di ujung kebun sana berkubur, anaknya pindah ke kota, mau dipindah kuburan abahnya ke kota, parak bintang rumahnya supaya gampang ziarahi, tidak boleh. Tapi kalau ada hajat longsor harus dibongkar, misalkan kalau tidak dibongkar bisa hilang tuh kuburan, boleh dipindah. Tapi kalau bukan karena itu tidak boleh. Dah. Pakai meja, ya boleh. Tutup atasnya. Ya. Ini minta maaf jam berapa dah? Ya. Dah siapkan Pak Haji Budi, dibuka kembali kain kafannya. Nah ini kita ganti dulu kainnya. Jangan sampai orang terbuka, tarik pelan-pelan. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian coba lihat nih, ganti alasnya ini, kainnya yang basah. Jangan sampai auratnya terbuka, tarik pelan-pelan. Nah, tutup yang dibuka. Nah, kita tutup semua. Ini mangkatnya.
jangan kayak ini, supaya aman. Ini mangkatnya, jadi peluk. Nah ini kalau yang basah-basah keringkan dulu, keringkan. Nah angkatnya gini, ngecul kepalanya jangan. Nah angkat. Hah? Kamu aja berapa di sini? Ya. Saya kubur. Oh ini aja kan Bapak lah. Ya. Di atas itu membandingkan. Ini buka Pak Haji. Kapannya dibuka dulu? Kapan dibuka dulu? Ini minta maaf lah siapa Bang Juni. Ini darurat kita nih. Padanya halus. Nah, kakak. Jangan. Kita anggap lah, ya. Tapi betis nih udah cukup Bang Le, cuma tidak apa ya. Kita anggap cukup dari sebelah kanan, ambil dari sebelah kanan, dari sebelah kanan, nutup, kemudian ditimbal balik dari sebelah kiri. Nah, nanti ini kanan. Nah, ini kanan tarik pegangan, jangan sampai auratnya terbuka. Tutup sebelah sini, ini ditarik. Ini karena kita kainnya beda lain mau ukurannya. Ya. Ini kapas, buah kaki kapas, dengkul kapas, terikat juga kapas, gugur. Terbawa. Ya. Nah ini dirapatkan nih. Nah, jadi ininya ditarik perlahan, jangan langsung dibuka gitu. Dibuka gini hanya tutup, biar dia gini dulu. Jadi sesuai. Nah coba tarik sini Bang. Nah belum tutup. Nah, jadi tidak sempat terbuka ya, kecuali dah nutup lagi. Nah, ini rapat nih lah, rapat. Jadi kanan. Nah, ini tutup kiri. Jangan dulu, masih ada kapas di sini. Kapas di kemaluan yang ganal tadi, kalau bisa ya tutup dari belakang ke hadapan. Berkapas dulu di sini. Nah, tarik lagi. Ini dirapatkan, kencang jangan sampai terbuka. Nah, tarik. Tangannya dikiamkan. Sebelah kiri di bawah, sebelah kanan di atas. Ini terbalik, next stop dulu. Ini ya, kayak kiam sembahyang, dan sebelah kanan dia di bawah. Ya. Nah, kemudian sampai dada. Satu riwayat menyebutkan sunnah ditulis di sini. Ya, tulisannya sudah belum tuliskan kemarin. Kemudian nanti di dahi juga ditulis. Nah, nulisnya kada boleh pakai tinta. Ya, kalau pakai parfum boleh, karena parfum tinnya kada lawas, hilang. Nah, bagian muha marahnya kada tutup loh. Satu. Karena di hidungnya di sini lagi kapas lagi. Jadi buah tangan tadi yang lagi kapas, tempat-tempat sujud, telinga, mulut, hidung, mata. Sudah. Nah sebelum kita tutup, panggil ahli waris terdekat yang mahram kalau memang lawan jenisnya. Ya, misalkan istrinya
anak perempuannya, mamanya, ya, yang laki-laki, nah, silahkan dipersilahkan, boleh, ya, dicium silahkan. Nah, ini udah perlu. Dah selesai semua, hanya kita tutup sama 3 lapis ini ketemuan. Sudah itu baru ikat. Mana sebelah kiri? Sebelah kiri sini. Di atas kepala syuting. Nah, di sebelah kiri ikat hidup. Bahu atau dada satu, ini di atas kepala nih, di atas kepala satu, bahu atau dada satu, kemudian pinggang, dengkul, ya, ini anggaplah dengkul sini. Nah, ini bawah kaki, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian tinggal kita sholatkan. Untuk bab sholat insya Allah di kajian yang akan datang, ya. Jelas insya Allah semuanya. Untuk paling sedikit mengkafankan 1 lembar cukup, baik laki baik perempuan, sah. Yang penting tertutup seluruh badannya, sah. Jadi kalau masalah ini sedikit ada perbedaan, nah, dosa ditangkarkan. Yang penting kita ada rujukannya. Kalau misalkan kita ke kampung ini, ada bedanya tuh. Ke kampung ini berbeda lagi. Yang penting secara hukum syariat sah apa tidak? Kalau sah ya udah, nggak masalah. Ya. Nah, jadi kayak mandi tadi, bila sudah basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, sah mandinya. Untuk mandi 3, mandi 5, mandi 7, mandi 9 itu kesempurnaan. Ya. Jadi jangan terlalu itu yang dipermasalahkan. Seandainya berbeda, ya. Apa yang saya sampaikan pun pada malam hari ini, seandainya ada di antara jemaah yang biasa mengurus jenazah yang mungkin tidak sesuai dengan pengalamannya, tidak masalah, ya. Kecuali kalau yang saya sampaikan memang ada disebutkan dalam syariat, oh ini kada sah. Nah, tolong saya diingatkan, karena yang namanya manusia mungkin tidak lepas dari silap dan salah. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan. Dalam arti mempraktekkan, kita tidak bisa menghindari keluarga kita, entah kita duluan atau keluarga kita, itu kada bisa, ya. Karena pasti sudah ada di antara kita yang duluan meninggal, ya, entah kita tadi atau bagian dari keluarga kita. Maka mudah-mudahan orang yang terdekat, ya, kitalah yang maju, ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa. Mudah-mudahan ya semua paham dan menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Saya yang menyampaikan, ya, dengan keterbatasan apa yang saya ketahui, ya, mohon maaf. Tentunya banyak kesalahan, tentunya banyak kesilapan. Jika ada perbedaan, saya pun minta maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.